Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat LMK. Selamat menyaksikan program spesial Ramadan Lab Media Komunikasi bersama saya sebagai host video Octaviara dalam acara Ngaslab Ngabuburit Asisten Lab. Tapi kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemanin oleh Ustadz Zaman Now, yaitu Bapak Muhammad Safi. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Vidya, sehat ya? Hai Sobat LMK, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Lemes semua ya kayaknya? Iya, lemes semua nih, tapi kita harus tetap semangat biar bisa ngelanjutin puasa hari ini. Insya Allah. Sekarang puasa keberapa nih Vidya? Ingat-ingat nggak? Ayo, Sobat LMK, puasa keberapa sekarang? Puasa ke-19 bukan Pak? Wow, 19. Pengen cepat-cepat lebaran nih kayaknya nih Vidya nih. Lebaran aja nih Pak. Kalau nggak salah 13 kayaknya. Oh 13, Vidya, tapi iya. baju lebaran udah ada Pak? Belum, saya nggak beli baju lebaran, ada aja yang ngasih Vidya. Oh gitu Pak. Kalau saya beli baju lebaran tuh sebelum puasa Pak. Oh, biar nggak rame ya? Biar nggak kehabisan stoknya. Betul. 13 kalau nggak salah ya. Mohon maaf Iya. kalau salah ya, saya nggak hitung puasa soalnya. Oh ya Sobat LMK, kira-kira udah ada yang bisa nebak belum sih kali ini kita bakalan ngebahas apa? Nah, biar Sobat LMK jadi tahu, kita simak dulu yuk video tayangan kali ini. Welcome to Mobile Legends! Defeat. You lose. Wah, dasar dapat tim pada kagak becus. Kalah kan gua jadinya. Buang-buang tenaga gua aja. Lu puasa-puasa ditahan dong ya mestinya. Sayang kali pahala lu nanti ke korting. Daripada lu marah-marah cuma karena game, mending kita nyari takjil yuk. Wait, nanti. Hah? Apaan sih? Gak denger gua. Baso. Hah? Apaan sih tak? Gak denger gua. Berisik banget nih motor depan nih. Bikin gua emosi aja. Sabar, kita makan aja di warung bakso depan. Mas, bakso 1 sama es teh 1 ya. Samain mas. Oke. Woi, hati-hati dong. Minuman gue tumpah nih. Itu. Aduh, sorry bro. Jadi tumpah nih minuman lo. Gak sengaja gua. Gue pesenin lagi deh minuman lo. Nggak usah mas. Nggak apa-apa. Santai bro, nggak usah marah-marah. Bulan puasa, omongannya dijaga biar berkah puasanya. Mau gue potong gaji atau gue potongin bakso nih? Maaf mas. Saya mesen es teh lagi aja. Nah Sobat LMK, gimana nih setelah lihat tayangan video tadi? Bapak Sofi bagaimana tanggapannya tentang video yang tadi? Baik Vidya, kayaknya bagus ya animasi ya LMK ya, luar biasa. Baik Vidya, saya jelaskan Sobat LMK. Hakikat puasa itu adalah menahan. Karena di dalam puasa, setelah kita melaksanakan sahur, itu ada namanya imsak. Imsak itu bahasa Arabnya artinya menahan Sobat LMK. Jadi ketika imsak masuk, maka semua kita siap-siap untuk menahan dari hal yang membatalkan dan mengurangi ibadah puasa kita Vidya. Oke. Jadi kalau ada Sobat LMK, orang yang berpuasa tahun ini kelepasan berbicara kotor atau berbicara aib orang atau gibah, itu sama saja dia tidak berpuasa. Kita bicara hukum sekarang Vidya. Hukum orang yang berbicara kotor dan membicarakan orang lain memang hukumnya tidak membatalkan puasa. Tetapi sahabat LMK, orang yang bicara kotor selama berpuasa, maka puasanya secara esensi itu tidak berfaedah di mata Allah dan dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 100
pahala kita yang Allah berikan, berarti ada 90 sampai 50 bahkan sampai kosong Allah akan hapus, Allah akan tidak catat sebagai pahala ibadah puasa kita, Vidya. Baik. Ya. Oke nih Pak. Ya. Terus kalau misalkan hal-hal apa aja nih yang dapat memakruhkan puasa, tapi banyak yang kita tuh nggak tahu tuh Pak. Baik, Vidya, Sobat LMK, mungkin kalau saya boleh mengatakan dan menjawab, berbicara kotor dan gosip atau ngomongin orang, itu masuk kategori makruh. Makruh itu, kalau kita kerjakan, itu tidak apa-apa, tapi kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Itu makruh. Jadi, Sobat LMK, puasa ini banyak keutamaannya. Puasa ini banyak manfaatnya yang harus kita ambil. Jangan hanya sekedar membicarakan orang, berbicara kotor, masih banyak yang harus kita lakukan. Karena makruh sifatnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah, Vidya. Contohnya nih, Vidya, makruh itu adalah kebanyakan tidur itu juga makruh. Begitu. Jadi kalau misalnya Sobat LMK dari sahur ketemu maghrib dia tidur, secara hukum tidak membatalkan puasa, tapi secara hukum dia makruh puasanya. Gitu, Vidya. Oke, Apa baik. Vidya mungkin terlalu banyak tidur atau gimana? Enggak ya? Nggak terlalu banyak tidur Enggak ya, Pak. tapi pernah tidur ya? Tapi pernah tidur. Pernah tidur. Gitu. Jadi Vidya, kalau pesan saya ya sebagai Ustadz Zaman Now, puasa ini kan di Indonesia ini kan 13 jam ya kalau saya hitung. Kalau kita bagi 13 jam itu untuk beribadah kan lebih enak ya. 6 jam kita beribadah, terus 6 jam kita istirahat, kan itu lebih enak ketimbang kita harus tidur dan tidur lagi. Nah, kayaknya kan nggak enak kayaknya dengarnya gitu, Vidya. Iya. Gitu ya. Salah satunya nih, Vidya, tidur gitu. Oke, kalau misalkan nih Pak, ada Sobat LMK di luar sana yang lagi main games gitu, games online, sambil nemenin buka puasa Baik. gitu. Tapi main gamesnya itu terus berlanjut terus. Tapi dia nggak ngomong kotor nih Pak. Apakah puasanya masih tetap sah atau enggak tuh Pak? Ya baik, Vidya. Vidya, kita lihat dulu ya. Sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam bulan Ramadan itu tetap makruh. Oke. Main games itu kan sama saja menunggu waktu berbuka puasa. Betul ya? Betul. Menghabiskan waktu. Kan banyak waktu yang kita habiskan bukan hanya bermain game. Contoh, nonton ngaslet ini kan termasuk ibadah. Betul Betul kan? sekali. Ngaslet, terus nonton kegiatan-kegiatan yang ada di kampus Budi Luhur kan juga termasuk ibadah, Vidya. Baik. Jadi, mahasiswa Budi Luhur dan Sobat LMK, tolong jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat selama berpuasa. Kan dalam hadis ya, dalam hadis dikatakan kullu bani Adam lahu, semua amal anak bani Adam itu akan Allah berikan semua pahalanya, kecuali ila saum, kecuali puasa langsung Allah berikan puasanya, pahalanya. Vidya. Jadi kalau Vidya, saya, semua Sobat LMK puasa pada tahun ini, langsung Allah berikan pahala bagi orang yang berpuasa. Gitu. Baik. Mau nggak bertemu dengan Allah, Vidya? Mau banget Pak. Oh ya, Insya kalau mau Allah. puasa tahun ini Allah ganti pahalanya, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kira-kira gitu, Vidya. Oke, tapi nih Pak, kalau misalkan di luar sana ada Sobat LMK juga yang sedang bekerja, tapi pekerja ini berat banget nih, yang mengharuskan dia juga tidak kuat untuk berpuasa. Apakah dia harus mengganti puasanya di bulan depan, atau hanya dia juga hanya membayar fidyah saja gitu Pak? Baik, Vidya. Vidya sama Vidya beda ya? Iya, Ini beda. Vidya sama Vidya ya, beda ya? Beda banget. Jadi kita lihat dulu Al-Quran ya, kita lihat Al-Quran. Dalam Al-Quran Al-Baqarah 183, 184 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin uiddat lil muttaqin. Jelas kata Allah, orang yang boleh tidak berpuasa, Vidya, itu satu, orang yang sakit nih ya, mereka sakit. Yang kedua, ibu hamil menyusui, itu boleh tidak berpuasa tahun ini. Atau ketika masuk bulan puasa ada ibu hamil menyusui, boleh tidak berpuasa. Yang ketiga, orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Tiga ini yang boleh tidak berpuasa dan harus membayar fidyah, bukan mengganti. Kalau mengganti adalah perempuan yang datang bulan kita kodok puasanya.
itu mengganti. Tapi kalau ibu hamil, sui, sakit dan di perjalanan itu bayar fidyah, bukan bayar fidyah, bayar fidyah. Berapa bayar fidyahnya? Nanti kita jelaskan nanti apa hukum bayar fidyah nanti. Jadi tolong bedakan mana qadha, mana bayar fidyah sesuai dengan Al-Baqarah tadi 184 fidyah. Oke, Kira-kira baik. gitu. Fidyah ya. Fidyah dan fidyah itu beda. Gitu kan. Saya pikir itu sobat LMK ya. Jadi kalau orang yang bekerja berat atau mahasiswa budi luhur kuliahnya berat, itu nggak jadi alasan untuk tidak berpuasa, fidyah. Oke. Gitu. Oh ya Pak, kadang nih ya Pak, kalau misalkan saya habis berwudu, itu kan membasuh kedua telinga. Baik. Tapi saat membasuh kedua telinga ini ada bagian yang gatal gitu nih Pak. Itu dimakruhkan atau tidak ya Pak untuk kita membersihkan Baik. kedua telinga kita? Baik, terima kasih. Selagi air itu tidak masuk ke dalam lubang tenggorokan kita, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu diperbolehkan fidyah. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita berwudu, terus kita gatal kupingnya, silakan kita bersihkan kuping itu, tapi jangan kita kumur-kumur terlalu lama yang membuat makruh puasa kita. Oke. Jadi saya tanya sama fidyah, sahabat LMK, apakah kumur-kumur selama bulan Ramadan membatalkan puasa atau tidak fidyah? Kalau misalkan ditelan membatalkan. Ditelan membatalkan. Kalau Iya. tidak ditelan, Nggak batal. oh, tidak batal. Kalau saya kumur-kumur di bulan Ramadan membatalkan puasa, sahabat LMK. Oh, membatalkan Pak. Iya, kalau kumur-kumurnya pakai sayur parjan, pakai sirup baru batal. Kalau pakai air enggak, gitu. Jadi enggak batal, Oke. gitu ya. Oke. Iya. Berarti kalau pakai air biasa nggak batal, Nggak batal. tapi yang membatalkan itu kalau kita kumur-kumur pakai sirup marjan. Kita aduk, kita minum baru batal. Oke. Gitu ya. Kalau sobat LMK termasuk yang mana nih? Pakai kumur-kumurnya pakai air biasa atau kumur-kumurnya sobat marjan? Oh, iya. Ingatlah itu dapat membatalkan puasa. Nah, satu lagi nih Pak. Kalau misalkan saya atau sobat LMK lainnya juga sedang menonton film di saat bulan puasa, tapi itu ada adegan yang membuat kita jadi sedih dan kita buat nangis. Nah, ada orang juga yang bilang itu tuh dapat memakruhkan puasa. Apakah itu benar, Pak? Baik, makasih Vidya. Nangis yang membuat kita khauf kepada Allah enggak batal. Nggak batal. Yang takut kepada Allah karena kita cinta sama Allah itu nggak membatalkan. Tapi nangis terlalu berlebihan yang tidak ada manfaatnya, nonton drakor misalnya, nonton film-film yang tidak bermanfaat, yang tidak bermutu, yang banyak di film-film TV kita, itu menurut saya bikin makruh puasa. Bikin makruh puasa. Hati-hati ya Vidya, tolong. Oke. Pokoknya intinya adalah sesuatu yang tidak bermanfaat selama bulan puasa, yang tidak berkenaan dengan ibadah kepada Allah, itu makruh sifatnya. Termasuk nonton yang terus kita baper, terus itu kita banget, terus kita nangis, itu bisa memakruhkan puasa kita. Oke, Gitu, baik. gitu Terima ya. kasih, Pak. Selamat enak gitu ya. Nah, kalau misalkan ada sobat LMK juga nih yang dia tuh menyukai K-pop nih Pak, di Ya. saat bulan puasa kayak gini, dia cuman sekedar ngeliat fotonya aja nih Pak, dia nggak nonton video klipnya, nggak nonton dramanya, cuman ngeliat fotonya aja, dan itu membuat dia tuh menjadi senang. Apakah itu dapat memakruhkan puasa atau tidak? Tidak sama sekali, Tidak nggak sama masalah, sekali, tidak nggak masalah. masalah ya. K-pop, terus mau misalnya tonton video-video makanan, bahasa gaulnya apa tuh Vidya? Mukbang. Mukbang, atau kita apa namanya mempersiapkan makanan berbuka puasa hari ini, itu tidak membatalkan puasa, silakan. Tapi yang jelas sesuatu kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah tidak memakruhkan ibadah puasa kita, Vidya. Oke, baik. Itu ya Vidya. Iya, Jadi iya. jadi sobat LMK, Vidya, tolong puasa ini kan kita sudah bertahun-tahun ya kita melaksanakan ya. Jadi tolonglah hukum itu dibedakan, mana yang hukum syar'i, mana yang hukum tidak, itu tolong dibedakan. Jangan sampai bertahun-tahun kita ibadah puasa, tidur terlalu banyak dikatakan itu batal puasanya. Itu nggak membatalkan, tapi itu hanya mengurangi esensi ibadah puasa kita. Oke, baik. Itu, Vidya. Berarti untuk sobat-sobat LMK di luar sana nih Pak, apa aja sih yang dapat menambah pahala kita selain kita sholat dalam Oh, berpuasa kali ini? Bagus sekali Vidya. Baik. Pertama, banyak ibadah puasa, amalan ibadah puasa yang sangat bermanfaat yang Allah catat sebagai amal soleh. Salah satunya adalah selain berpuasa yaitu sholat. Sholat bukan hanya wajibnya saja Sobat LMK, tapi banyak sholat-sholat sunnah yang dapat kita kerjakan untuk menutup ibadah wajib kita yang kurang selama kita hidup.
Jadi Vidya dan Sobat LMK, dalam hadis dikatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bizanbi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, salat tarawih, tahajud, terus kita salat-salat yang lain, itu sama saja Allah hapus, Allah maafkan dosa-dosa kita di masa lalu, Vidya. Jadi kalau Sobat LMK, Vidya yang punya banyak dosa masa lalu, mudah caranya. Allah berikan momentum Ramadan tahun ini, bangunkan qiyamul lail, bangunkan malam-malam Ramadan ini dengan salat tarawih. Kalau kita puasa, tidak salat tarawih, tidak qiyamul lail, tidak melakukan ibadah puasa kita karena Allah, maka puasa kita sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, selain puasa. Yang ketiga, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ini Vidya, Al-Qur'an karena diturunkan di bulan Ramadan. Siapa yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, itu Allah muliakan selama di bulan Ramadan, Vidya. Tuh, gitu. Udah berapa juz, Vidya? Berapa juz? Ayo, Sobat LMK, sudah berapa juz sekarang? Yuk, sekarang sudah masuk ke puasa mau ke-14 ini. Ayo, gitu kita Vidya ya? Iya, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan. Terus juga nih Pak, ada lagi nih Pak. Kalau misalkan kita berpuasa, tapi tuh kita jalan-jalannya bukan sama yang buka mahram nih Pak. Apakah itu dapat membatalkan puasa kita atau enggak nih Pak? Tidak. Jadi jalan-jalan yang bukan mahramnya atau jalan-jalan yang sama teman kita itu tidak membatalkan puasa, titik. Pokoknya yang membatalkan puasa itu ada 3, saya tambah 1 jadi 4 nih Vidya. Catat baik-baik. Yang 3, yang pertama minum dengan sengaja tentunya, makan dengan sengaja. Yang ketiga yaitu berhubungan suami istri, itu batal tanpa harus dikasih toleransi lagi, batal. Yang keempat, yang 1, ini tambahan saya doang ya, azan maghrib itu membatalkan puasa. Oh iya benar. Bener kan? Maka Sobat LMK, kalau ada azan maghrib pasti membatalkan puasa. Iya. Karena ketika masuk ke Ramadan, azan maghrib tuh jadi familiar, ditunggu-tunggu sama Sobat LMK. Jadi tunggu-tunggu ya. Padahal kalau hari-hari biasa azan maghrib sama biasa aja. Betul nih azan maghrib, hati-hati. Jadi apa ya? Jadi primadona ya. Betul banget. Oh ini gitu-gitu. Nah terus nih Pak, katanya bulan puasa ini setan-setan tuh pada dikurung di neraka nih Pak. Tapi kan ada aja Sobat LMK di luar sana atau bahkan orang-orang lain juga, dia dapat membatalkan puasa itu sendiri dengan sengaja. Betul. Apakah itu masih ada bisikan-bisikan setan atau hanya hawa nafsunya saja Pak? Baik, Sobat LMK, dalam hadis dikatakan wasufidat sayatin, setan dibelenggu. Tolong jangan diartikan secara fisik. Jadi kalau dibelenggu bukan berarti setan diikat sama Allah secara fisik, tidak. Tetapi hawa nafsu yang ada dalam manusia itu bisa memunculkan setan-setan dalam diri kita, Vidya. Walaupun setan dibelenggu benar dalam hadis, tapi hawa nafsu kita terus ada, tetap akan mempengaruhi puasa kita di tahun ini, Vidya. Oke, baik. Jadi tolong ya, jangan secara fisik nih diikat, dibelenggu, tapi ada nafsu kita yang ada dalam diri kita, ini yang bisa mempengaruhi kita nanti, Vidya. Oke. Jadi puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa menahan sesuatu yang dari membatalkan puasa kita. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, baik Pak, dari semua pembicaraan kita tadi, boleh disimpulin nggak sih biar Sobat LMK juga tahu pembahasan kita kali ini itu Baik. apa? Terima kasih Vidya. Sobat LMK, didengarkan bahwa puasa ini bertahun-tahun kita melaksanakan ibadah puasa. Kita bisa kok menahan hawa nafsu, menahan dari hal yang membatalkan, yang pada hakikatnya itu halal kita makan. Tapi kenapa kok kita nggak bisa menahan dari hal-hal yang membicarakan orang, berbicara kotor? Kenapa kita nggak bisa menahan? Kemana imsak selama puasa kita? Kemana Ramadan kita? Kemana tadarus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita nggak bisa melahirkan imsak-imsak dalam diri kita? Maka Sobat LMK, Vidya, dan saya pribadi, mari hadirkan Ramadan dalam diri kita, hadirkan imsak dalam jiwa kita. Kalau sesuatu itu yang bisa membatalkan dan mengurangi esensi ibadah puasa kita, hadirkan imsak dalam diri kita. Itu menahan, nggak boleh. Jadi cara yang paling mudah, Sobat LMK, untuk kita menjauhkan dari circle orang-orang yang membicarakan orang lain atau berbicara kotor, caranya mudah. Yang pertama, katakan kepada orang tersebut, "Ana shaim." Saya berpuasa hari ini. Saya tidak mau hanya kita berpuasa hari ini terus kita rusak puasa kita dengan membicarakan orang lain. Ana shaim. Jalani
pergi, jangan kita pernah berada di lingkungan orang-orang yang seperti itu. Lebih baik kita berada di orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Pergi ke masjid, tonton hal-hal yang bermanfaat. Itu yang bisa menghindarkan dari hal-hal yang membicarakan kotor dan goib dan gibah kita terhadap kita bicarakan orang lain. Ingat, dalam Al-Quran dikatakan, kalau kita berbicara orang lain atau ghibah bahasa Arabnya, itu sama saja kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Apakah mau Sobat LMK kita memakan bangkai saudara kita sendiri, padahal kita jelas kita berpuasa pada tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini Allah terima dengan kualitas ibadah kita yang sempurna, dan mudah-mudahan tahun ini Allah berikan malam Lailatul Qadar kepada kita, dan insya Allah tahun yang akan datang Allah berikan umur kita yang panjang, sehat walafiat untuk bisa melaksanakan ibadah puasa kita tahun yang akan datang. Amin. Gitu Vidya, insya Allah Iya, ya. Insya Allah Pak. Oke baik, terima kasih Bapak Saufia Terima kasih ya atas Vidya, waktunya. sama-sama. Dan juga sudah mau menjawab beberapa Sama-sama. pertanyaan. Baik Sobat LMK, jangan kemana-mana dulu ya, tetap menyaksikan di episode 3 minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budium. Halo Sobat LMK, jangan lupa buat subscribe biar kita semangat terus bikin kontennya.